saya bingung gitu. Jadi saya juga pengennya skripsi yang gampang dan informannya mudah saya jangkau gitu loh Pak. Ada pencerahan. Ada. Nah, Udah lumayan jadinya tahu gitu harus gimana. Soalnya memang sih kalau saya cuma bahas soliditas apa yang internal, tapi emang bingung sih emang kelanjutannya apa gitu loh. Kayak cuman selesai di situ aja gitu. Iya. Halo, assalamualaikum, Salsabila. Manggilnya apa ini? Salam. Sonia. Oke, kamu sudah mempersiapkan masalah-masalah yang ingin kamu ceritakan. Curhat aja, santai. Sebentar. Kamu di UNS itu pendidikan sosiologi antropologi ya? Apa sosiologi? Iya, betul Pak. Oh. Pendidikan sosiologi antropologi gitu. Berarti kayak di Semarang, UNES. Iya. Pernah ke UNES juga sih, itu kunjungan juga pernah. Coba ceritakan cerita aja, santai aja. Kok kayaknya kamu terbebani sama judul ini? Kan saya kan semester 7. Terus sekalian sambil PPL juga. PPL ngajar gitu di SMA Boyolali. Nah, jenis skripsi juga saya bingung gitu sama skripsi. Ya, jadi saya juga pengennya skripsi yang gampang dan informannya mudah saya jangkau gitu loh Pak. Ngerti? Ya, memang semua mahasiswa begitu pengennya kan. Tapi saya belum mulai latar belakang juga, baru kayak cuma beberapa kalimat karena emang bingung. Coba dulu judul yang sangat pengen kamu angkat jadi skripsi apa? Maksudnya masalahnya dulu lah. Itu tentang pemaknaan solidaritas sosial dalam komunitas daerah, studi kasus pada komunitas Satria Solo Banyumas. Itu nilai-nilai kebersamaannya gitu loh Pak. Iya. Dalam komunitas itu. Kamu tergabung di dalamnya, di komunitas mahasiswa itu? Iya. Kalau masa saya asal Banyumas gitu Pak. Banyumas ya. Aku punya teman Banyumas, dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Oh ya. Tapi kuliahnya dia di UNY S1 S2-nya. Kalau kondisi sekarang kan dalam 1 tahun 2 tahun ini perkuliahan tidak di kampus ya, daring kan? Iya, daring. Mungkin kamu bisa melakukan penelitian, tetapi yang mungkin update itu data-data sebelum pandemi ini, karena mereka sering berkumpulnya di masa sebelum pandemi kan, ya enggak? Iya, tapi pas pandemi juga kita tuh tetap ngadain zoom bareng gitu. Terus beberapa kali juga kita berkumpul gitu kayak di kafe atau di mana gitu Pak. Buat anak-anak yang bisa kumpul aja gitu. Oke. Seberapa besar di situ, berapa orang anggotanya? 121 Pak. Oh, lumayan. Oke, gini. Iya. Kalau kamu mau mengangkat tentang tentang pemaknaan solidaritas, mungkin kamu lebih ke kontribusi gini. Kalau saya catat ya Pak. Ya, seperti kamu catat. Karena begini, tema tentang solidaritas di kajian sosiologi itu sebenarnya sudah sangat banyak orang yang meneliti tentang itu. Saya yakin banyak. Karena ini kajian sosiologi yang paling kentara gitu ya, yang paling tampak, yang paling sering dikaji oleh orang tentang solidaritas sosial. Kecuali kamu mau mengkaji solidaritas sosial perkumpulan mahasiswa itu dalam hal kaitannya dengan pandemi. Misalkan solidaritas sosial mahasiswa Banyumas terhadap masyarakat korban atau yang terinfeksi pandemi, misalkan ngasih bantuan. Ya, atau ngasih apa gitu kan. Itu kan dia solidaritas sosialnya keluar. Yang kamu mau kaji itu kan sebenarnya tadinya solidaritasnya ke dalam kan, ke komunitas mereka sendiri, ya enggak? Nah, kalau seperti itu dalam konteks hari ini yang update gitu ya, kondisi masyarakat kan pandemi ini sekarang. Kalau kamu kaitkan solidaritas sosial
itu keluar ke kemanusiaan, ke masyarakat tentang bagaimana kita punya perhatian terhadap orang-orang yang sekarang mengalami pandemi ini atau yang terdampak. Yang terdampak itu bukan hanya dia kena secara fisik sakit gitu ya, terjangkit virus, bukan hanya itu, tapi orang yang terdampak secara ekonomi, secara sosial dan seterusnya. Kamu akan lebih bagus kalau ini kamu melihat peran mahasiswa, kumpulan mahasiswa ini terhadap misalnya penanggulangan atau membantu, bisa dikaitkan dengan konteks solidaritas. Nanti tinggal disusun, itu sangat mudah kalimatnya nanti. Tetapi yang paling penting, tujuan dari kamu melakukan penelitian ini adalah terkait dengan, selain solidaritas, adalah peranan secara real terhadap masyarakat, keberadaan dari kumpulan mahasiswa ini loh. Paham maksud saya? Itu yang pertama. Kemudian dari tema ini juga bisa kamu kaitkan dengan misalnya kontribusi mahasiswa, kumpulan mahasiswa Banyumas. Ini kan Korda ya, daerah apa nama Korda itu kalau di daerah. Ya, karena saya kan tergabung dulu waktu jadi mahasiswa di situ, masuk dalam Korda. Jadi kontribusi mahasiswa itu terhadap daerahnya. Misalnya kontrol, memberikan sumbangsi apa terhadap daerahnya. Misalkan dalam hal pembangunan, dalam hal ekonomi, dalam hal kebijakan-kebijakan politik. Kalau kamu juga mau mengaitkan dengan konteks kekinian masyarakat pandemi ini juga bisa. Misalnya kalian mengadakan, oh teman-teman ayo kita patungan berapa, kita pulang ke Banyumas, kita list siapa-siapa yang butuh bantuan di masa pandemi ini. Misalnya kayak gitu. Saya mau membawa tema punya kamu itu ke konteks sekarang yang memang hari ini itu dibutuhkan sama masyarakat, sehingga ada kebaruan dari skripsi kamu gitu. Kamu ada pencerahan kah atau malah bingung sama saya? Ada pencerahan. Ada. Nah, selain oke, apa gimana? Ya udah lanjut dulu Pak. Oke, itu dari satu problem ya, tentang tadi mahasiswa itu jadi 2 judul. Kamu tinggal pilih itu, atau dua-duanya bisa diajukan nanti yang mana yang dipilih oleh jurusan. Terus apa? Saya mau tanya ke kamu, yang masalah kedua ada nggak? Ayo supaya kamu sekarang setelah ngobrol sama saya, sharing sama saya, kamu perasaannya plong gitu loh. Ayo. Tadinya itu yang saya mau bahas itu solidaritas, kan sesama mahasiswa asal Banyumas. Di sana itu kan sama-sama merantau, kayak ada kesamaan nasib gitu loh. Saling membantu satu sama lain. Terus apalagi yang anak-anak maba mahasiswa baru itu pasti dibantu kakak tingkatnya gitu. Saya sangat ngerti karena saya juga dulu bagian dari ini organisasi kayak gitu. Tetapi maksud saya itu supaya kamu nanti ngajukannya ke sana punya alasan yang sosiologis, konteksnya kekinian, dan itu menjadi layak dan penting diteliti. Itu maksud saya gitu. Itu alasan-alasan logis kenapa kamu mengangkat itu. Kalau kamu hanya mengangkat tentang bagaimana internal mereka, kalau ke saya nanti, kalau saya kajurnya gitu, paling saya arahkan ke sana supaya ada konteks kekinian. Kamu sekarang ada posisinya di Solo atau di rumah di Purwokerto? Oh, di Purwokerto. Ya, terus bingung ya? Nggak usah bingung, santai aja. Udah saya bilang santai-santai aja. Nanti kalau saya bantu, maksud saya kalau untuk sharing-sharing kayak gini, karena saya kan kasihan sama mahasiswa, maksudnya saya pernah mengalami hal yang sama. Yang kamu alami sekarang itu saya sudah ngalamin itu. Saya udah ngalamin 2 kali skripsi sama tesis. Ayo, apalagi? Kalau yang tadi yang peranan secara real terhadap masyarakat itu judulnya berarti tetap pemaknaan solidaritas atau gimana Pak? Itu bisa jadi 2 ya. Yang pertama, tindakan solidaritas, tindakan aja. Nanti sudah jelas ini teorinya. Tindakan solidaritas sosial mahasiswa Satria Solo ya. Organisasi Satria Solo bisa begitu terhadap masyarakat korban pandemi COVID-19. Di mana? Terserah.
misalnya di Kota Solo atau di daerah gitu, di daerah Banyumas gitu ya. Terus yang kedua bisa terkait dengan kontribusi, misalkan peranan organisasi mahasiswa Satria Solo terhadap pembangunan ekonomi daerah Banyumas selama apa begitu kan, bisa dibuat kayak gitu. Jadi kontribusinya, kalau yang sebelumnya kontribusi misalkan bisa ngambil lokasi di daerah di Solo terkait dengan itu, bisa di Banyumas terkait dengan ini bantuannya ke luar, solidaritas bantuannya apa namanya, horizontal gitu ya, ke masyarakat. Horizontal itu saya bantu kamu, bukan bantu pemerintah. Jadi saya menggalang dana, misalnya menggalang bantuan apa segala macam, lalu kemudian datang ke korban COVID, baik itu korban misalkan ada yang isoman gitu misalnya. Yang isoman itu kita kasih apa gitu, misalkan sembako ke rumah-rumah gitu misalnya ya, atau misalnya itu kan bentuk tindakan solidaritas. Atau misalnya bantuan secara ekonomi terhadap orang-orang yang terdampak, misalnya dia penjual di pasar atau orang-orang miskin yang kebetulan karena musimnya nggak boleh berjualan di tempat keramaian, maka kemudian ini pendapatannya jadi menurun. Kita memberi bantuan apa, misalnya begitu. Atau kita kami tidak bisa bantu material, kita bisa bantu tenaga, misalkan menjualkan baik itu online, membukakan situs atau mendaftarkan apa segala macam kan gitu, bisa kayak gitu. Itu untuk konteks pandemi. Nah, kalau untuk kontribusi yang vertikal, misalnya vertikal itu kan bentuk perhatian kita kepada pemerintah, yang itu sebenarnya endingnya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya begini, peran mahasiswa, kumpulan mahasiswa atau apa namanya ya, organisasi Satria Solo terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas misalnya, atau terhadap sektor ekonomi, atau terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah misalnya begitu. Nanti yang jadi subjek orangnya akan diwawancara, ya tentu orang itu, mahasiswa-mahasiswa itu. Tuh, nanti ambil ketuanya, ambil wakilnya, ambil divisi-divisi di bagian bidang-bidang tertentunya gitu. Udah, pilihannya dua itu. Sejauh ini yang kontekstual. Perkara solidaritas itu sudah jelas. Kalau kita sudah bisa ngasih kepada orang lain, apalagi kepada diri kita kan gitu. Ya nggak? Kalau kita bisa berkontribusi terhadap orang lain yang bukan teman kita gitu, kepada kemanusiaan, apalagi teman-teman kita yang sesama mahasiswa, yang sesama dari Banyumas kan gitu. Itu kamu bisa kasih bahasan khusus nanti, itu solidaritas di dalam dan solidaritas keluar itu. Jadi judul yang pertama, tindakan solidaritas sosial mahasiswa Satria Solo terhadap masyarakat korban pandemi COVID-19. Jelas, udah jelas. Ini tinggal kamu susun ininya, kemudian buat proposalnya gitu. Kira-kira lumayan cerahan lumayan jadinya tahu gitu harus gimana. Soalnya memang sih kalau saya cuma bahas solidaritas apa yang internal, emang bingung sih, emang kelanjutannya apa gitu loh. Kayak cuman selesai di situ aja gitu. Iya benar, saya emang. Kamu itu sambil ngajar? Iya, soalnya memang waktunya PPL. Oh, PPL. Ngerti kalau PPL. Tahu banget anak-anak PPL tuh, karena saya yang jadi DPL-nya di lapangan tuh, koordinasi dengan pamung-pamung guru-guru gitu. Oh iya. Guru-guru pamung. Iya. Bikin RPP, media publikasi. Iya, emang begitu. Kamu pagi-pagi jam 7. Enggak ya? Sekarang ini ya, daring kan? Apa sudah mulai di Solo? Daring iya. Mulai ada simulasi tatap muka sih. Iya, ngerti. Karena sekarang lagi tahap uji coba dalam 1 bulan ini kebijakannya, karena kebijakan SKP 4 Menteri itu. Iya, saya mungkin minggu depan itu ke Solo. Saya ngajar di Boyolali soalnya. Oh, kamu di Boyolali.
Berarti ke Solo nanti kamu dapat sekolah di mana? Apa udah ada pembagian? Itu sih dapatnya di SMA Boyolali. Oh, apa kamu bisa milih sendiri? Enggak, sudah dipilihin dari sananya. Berarti mulai ini dari kemarin berarti kamu? Dari kemarin sih masih daring aja, ngajarnya lewat Google Meet gitu. Tapi penempatannya kan memang saya dapatnya di Boyolali gitu. Terus udah mulai simulasi tatap muka, jadi minggu depan kemungkinan saya harus ke sana. Tapi saya ngekosnya tetap di Solo, soalnya teman-teman di Solo. Oh gitu. Nanti naik motor aja ke Boyolali. Sama pacar juga di Solo kan? Iya pasti kangen lah, udah lama kan nggak pandemi ini nggak ketemu siapa-siapa, nggak ketemu teman, nggak ketemu pacar kan gitu. Dan LDR sama semuanya. Iya, dan kamu sekarang kan sebentar lagi harus fokus ke skripsi. Kalau kamu membuat secara terjadwal pasti cepat selesai. Kan saya kan sama dosen pembimbingnya Pak Yos, itu anak-anak pembimbing yang dibimbing Pak Yos itu beberapa sudah banyak yang ngirim bab 1, sayanya belum. Ya udah, kamu cepetan, habis ini kamu tulis aja. Kamu tinggal WA-in kalau misalkan dosennya bisa di WA-in, Pak judul saya ini, alasannya begini, kamu langsung susun kalau sudah dapat persetujuan mah. Jadi kan kayak gitu kamu tidak nunggu lama, biar kamu cepat selesai. Oke? Nanti kamu kita bisa sambung lagi ya. Sudah mau Jumatan soalnya. Sudah mau Jumatan. Yang penting kamu sudah dapat pencerahan lah, setidaknya sudah ada. Iya, sudah. Udah jelas mau ngapain gitu ya. Oke. Begitu aja ya, Sonia. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Maaf ya Pak mengganggu. Nggak apa-apa. Oke Sonia ya. Kita ketemu di lain hari. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.